nomor 5 ini penentu akhirnya. Kenapa banyaknya yang ditolak untuk akhir 2023? Itu karenanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Ketemu lagi kita di channel saya, channel Desi Sutriani, di hari pertama kerja ini, hari Senin. Semoga semuanya dalam keadaan mood yang baik, dalam keadaan yang sehat walafiat, dan terus diberkahi. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, kali ini kita akan membahas tentang pinjol-pinjol yang tiarap di akhir tahun 2023. Kenapa saya bilang tiarap ya? Karena banyaknya pengajuan yang ditolak. Ada beberapa poin-poin yang saya catat kenapa banyak sekali pinjol-pinjol yang ditolak, dan bisa kemungkinan ini awal mula kehancuran dari pinjol. Wow, kita akan bahas, tapi sebelumnya buat kalian yang baru gabung di channel saya, jangan lupa klik tombol subscribe-nya, nyalakan notifikasi loncengnya agar terus bersama dengan saya. Oke teman-teman, ini dia buat kalian. Sebelum kita mengawali beberapa poin-poin yang mengakibatkan banyaknya pengajuan pinjol yang ditolak, sekalipun itu adalah data baru, nah kita akan bahas dulu tentang ini. Saya melihat masyarakat memerlukan perlindungan yang pasti terhadap produk jasa keuangan, baik itu yang namanya asuransi, yang namanya pinjaman online, yang namanya investasi, yang namanya tur haji dan umroh. Betul-betul pengawasannya harus detail. Nah, itu adalah pernyataan dari Bapak Presiden Jokowi yang mengatakan bahwa perlunya perlindungan diri data nasabah khusus untuk para pengguna pinjol, baik itu pinjol, investasi, dan segala macam yang berkaitan dengan keuangan. Karena apa? Kalau kita lihat sendiri ya, untuk data para nasabah itu semuanya bisa dibobol. Karena apa? Security dari sistem pelayanan keuangan di Indonesia masih sangat lemah saya bilang ya. Nah, tidak usah untuk sekelas pinjol ya yang datanya selalu bisa dibobol, datanya itu dalam siko jika juga masih sering-sering salah. Data keuangan di perbankan yang kita bisa bilang perbankan itu tidak akan bisa dijebol kecuali orang IT-nya sendiri ataupun pegawai banknya sendiri yang memang mempermainkan data, itu tidak akan bisa terjebol ya. Tetapi pada kenyataannya banyaknya data-data nasabah yang bisa diambil oleh orang lain. Salah satunya kemarin pada saat sistem dari Bank BSI yang error, yang ternyata itu data nasabahnya banyak dicuri, dan akhirnya ada 1000 lebih data nasabah yang memang diperjualbelikan di pasar gelap. Nah, banyaknya juga rekening-rekening yang bobol seperti Bank Mandiri, Bank BRI, itu banyak rekening-rekening yang dibobol dan juga data nasabah yang dibobol. Adanya tabungan nasabah yang nilainya miliaran itu sampai hilang, dan sampai detik ini juga perbankannya belum mau bertanggung jawab. Banyak kasusnya teman-teman ya. Kalau kalian mungkin scroll di TikTok atau kalian baca-baca di Google, itu banyak sekali nasabah yang rugi miliaran, datanya memang ditabung untuk investasi, tapi ketika dia akan menarik uang tersebut sama sekali tidak ada. Jadi bukan hanya sekelas pinjol ya, bisa diibaratkan bahwa di Indonesia ini semua yang namanya sistem itu masih sangat lemah ya, semuanya masih belum bisa kita ajukan jempol lah untuk para pemerintah Indonesia. Nggak tahu lah ya kenapa ya, padahal kalau kita bisa lihat ya, banyak sekali IT dan programmer Indonesia yang memang bekerja di luar sana, diakui kehebatannya, kepintarannya, tapi di Indonesia sendiri tidak jadi apa-apa. Banyak sekali ya teman-teman itu terjadi ya. Nah, oke, kita lanjut lagi ya. Untuk di akhir tahun 2023 ini beberapa poinnya menyebabkan pinjol-pinjol hampir tiarap, jatuh bangun, dan banyak lagi pengajuan-pengajuan yang ditolak, sehingga banyak yang mengatakan, kok bisa ya data saya ini belum pernah dipakai pinjol, saya dan istri saya belum pernah menggunakan pinjol, belum pernah pengajuan, kenapa bisa ditolak ya, padahal baru kali ini mau mengajukan pinjol. Nah, kita akan bahas ya. Di sini saya catat ada 5 poin yang memang harus kalian perhatikan
Kalian cek data diri kalian sendiri, kalian lihat apakah benar atau tidak ada di dalam diri kalian, ya. Oke, yang pertama itu adalah kenapa banyaknya pinjol-pinjol yang ditolak pada saat sekarang ini menjelang akhir tahun, yaitu berdasarkan keputusan 4 Oktober kemarin ya teman-teman ya. Banyaknya dari OJK meminta untuk semua pinjol memperbaiki sistemnya, terutama untuk akun-akun yang sudah dinonaktifkan khusus untuk payletternya, ya. Jadi semua sistem pengajuan suruh diminta sama OJK untuk benar-benar diperbaiki, benar-benar dilihat lagi apakah ini bisa mengarah ke ilegal, apakah benar yang bekerja sama dengan pinjol-pinjol legal ini semuanya terdaftar dan terawasi. Jadi kebanyakan kalau kita mau pengajuan itu banyak yang ditolak karena sistemnya sudah diperbaiki. Dan ada lagi beberapa teman-teman nih yang memang ketika ngeliat hutangnya itu langsung nol, padahal dia banyak hutangnya gitu ya, tapi pada saat dicek di aplikasinya nol. Terus bertanya sama saya, kenapa ya Mbak? Terus saya bilang, jangan bayarkan dulu, abaikan dulu, kalian siapkan aja dana, kumpulkan aja dana kalian. Kalau emang belum ada perbaikan sampai kapan-kapan, abaikan aja dulu. Saya katakan seperti itu ya teman-teman ya. Jadi kalau kalian temukan sistem yang seperti itu, bisa jadi memang sistemnya sedang error. Ya, gitu ya teman-teman, yaitu berdasarkan keputusan 4 Oktober yang memang harus diperbaiki semua pinjol. Ya, oke, lanjut lagi yang kedua. Semua pinjol dibatasi ruang geraknya, terutama untuk penyaluran dana kepada nasabahnya, dan banyaknya para investor yang masuk ke Indonesia yang dibatasi. Ya, sebenarnya ya ada sampai informasi kalau saya tidak salah ya, ada ratusan itu investor dari Cina yang memang ngantri untuk masuk ke Indonesia yang mau menanamkan sahamnya, terutama yang dicari adalah pinjol. Nah, sekarang itu kerannya lagi ditutup benar-benar sama OJK. Jadi karena mulai sedikitnya para investor yang bisa masuk ke Indonesia membuat para pinjol-pinjol ini terbatas ruang geraknya. Kenapa? Mereka tidak bisa menyalurkan pinjaman kepada kan, otomatis uang mereka tidak akan bisa berputar. Mereka tidak akan bisa lagi mendapatkan keuntungan dari pinjol-pinjol yang mereka salurkan. Makanya kebanyakan sekarang banyak DSI yang diturunkan. Seperti aku udah banyak sekali ya. Terus lagi Tunaiku baru-baru ini. Ada lagi juga Kredivo yang mulai babar. Jadi mereka itu sekarang ini bertahan dari uang yang sudah mereka setorkan, belum mendapatkan dana segar lagi dari investor-investor yang lain, karena memang lagi ditutup dulu kerannya, masih diseleksi banyak-banyak, informasinya seperti itu ya. Mudah-mudahan yang masuk investor nanti benar-benar adalah investor yang kompeten, yang tidak hanya mengandalkan keuntungan yang besar, tapi benar-benar membuat kita lebih nyaman para nasabahnya. Gitu ya. Lanjut lagi yang ketiga, banyaknya nasabah yang masuk kepada FDC dan juga Dislik OJK. Itu emang bener ya teman-teman ya. Jadi karena pinjol ini berdiri dari 2018, terus mulai banyak yang menggunakan pinjol semenjak Covid 2020 sampai sekarang ini makin banyak, dan rata-rata itu dipenuhi oleh Gen Z usia 18 sampai 30, terus 30 sampai 45 itu banyak sekali yang menggunakan pinjol, sehingga emang kemungkinan banyak yang masuk ke dalam daftar FDC. FDC adalah Vintage Data Center. Nah, yang masuk ke dalam Vintage Data Center ini rata-rata pinjol-pinjol besar. Pinjol-pinjol yang memang punya pendanaan lebih besar. Jadi mereka khawatir nanti kalau misalnya pinjam di sini nggak bisa dikembalikan, mereka masih pinjam di sini. Akhirnya laporlah ke FDC. Kalau datanya sudah masuk ke FDC, ketika dia gagal di sini dia nggak akan bisa pinjam ke sini. Nah, itulah penyebab banyaknya pengajuan kita yang ditolak. Gitu ya teman-teman ya. Kadang-kadang ada juga sih yang memang data busuk bisa masuk, tetapi kebanyakan data busuk ini adalah data-data yang sudah dimanipulatif. Nah, bagaimana cara manipulasinya? Nanti kita akan jelaskan lagi ya. Lanjut lagi, banyaknya nasabah baru yang ditolak padahal belum pernah menggunakan pinjol. Nah, setelah saya telusuri, saya tanyakan lagi kenapa suami istri bisa ditolak padahal belum pernah minjol. Kalaupun pernah minjol itu adalah di bank dan itu bayar lancar. Jadi saya suruh cek di Dislik OJK, apakah ada datanya di sana. Ya, kalau memang tidak ada datanya di Dislik OJK tetapi masih ditolak, yang pertama yang perlu kalian perhatikan adalah
HP yang kalian gunakan. Jika HP yang kalian gunakan adalah HP second, misalnya kalian beli HP bekas gitu ya, perhatikan kebanyakan zaman sekarang HP-HP bekas itu adalah HP-HP yang digunakan untuk pinjol sebelumnya. Jadi pada saat kita, misalnya saya belum pernah minjol, saya mau mengajukan tapi menggunakan HP bekas, IMEI dari HP saya itu akan terdeteksi di pinjol dan itu langsung akan tertolak gitu ya. Jadi emang kebanyakan seperti itu. Yang pertama itu dari HP-nya yang bekas ya, IMEI-nya terbaca. Yang kedua dari nomor yang bekas juga, nomornya itu terbaca. Saya pernah membahas khusus untuk nomor-nomor bekas ya. Walaupun kita beli baru di Graparinya, terutama Telkomsel ya. Kebetulan kemarin kita pakai Telkomsel, beli baru, kita pakai KTP baru, ternyata nomor yang diberikan kepada kita adalah nomor recycle, nomor yang memang sudah tidak digunakan orang lagi. Akhirnya diperbaharui lagi sekitar 6 bulan lebih untuk tidak digunakan, baru diperjualbelikan lagi. Nah itu akhirnya terdetek di datanya kita gitu ya teman-teman ya. Dan yang nomor 5 ini penentu akhirnya. Kenapa banyaknya yang ditolak untuk akhir 2023? Itu karenanya sudah mendekati pemilu dan masa kampanye. Tahu ya? Jadi sekarang itu kerannya udah mulai banyak dikurang-kurangin. Karena apa? Dikhawatirkan untuk data KTP kita aja udah banyak sekali orang-orang yang ngambil data kita gitu ya kan. Nah dari KTP ini aja bisa untuk mencairkan pinjol-pinjol ilegal. Dikhawatirkan kalau nantinya keran-keran pinjol ini terlalu keras untuk dibuka, ke depan banyaknya dana pinjol yang dikeruk untuk menggunakan biaya kampanye dan pemilu. Nah itu dia yang nomor 5 ya teman-teman ya, yang memang sekarang lagi dikhawatirkan sama OJK, lagi dagdikduk gimana caranya nanti selesai kampanye baru bisa kita buka seperti biasa, tapi menjelang-jelang kampanye, pemilu dan segala macamnya itu mulai sedikit dikurangi, pelan-pelan sedikit dikurangi, dan mulai nanti tidak lagi bisa disalurkan lagi. Tapi nanti setelah pemilu mungkin akan ada lagi yang bisa dibuka lagi gitu ya teman-teman ya. Kita berharapnya ya semoga nanti perbaikan sistem lah atau apa itu lebih baik lagi ya. Kalaupun yang namanya pinjol itu mungkin kalau memang kalian terus gabaikan itu bisa terjadi seperti pinjol-pinjol yang lain, mulai dari pengembalian izin usaha, mulai dari pembekuan, mulai dari penonaktifan, dan terakhir adalah pemblokiran ya. Itu bisa terjadi, bisa sangat bisa dengan cara kita terus gabaikan. Kalau emang tidak ada dana jangan dibayarkan ya. Sekalipun sistem yang dibuat nanti ke depannya itu lebih baik dari sekarang, kalau seandainya cara penagihannya tidak bisa diperbaiki sama aja dengan bohong. Benar kan ya? Jadi utamakanlah dulu kehidupan kalian, utamakan dulu anak kalian, utamakan dulu keluarga kalian. Selebihnya kalau ada dana nantinya, kalau emang kalian bisa bayarkan, bayarkan. Dan kalau bisa tunggu dulu sampai ada diskon yang bisa kalian terima baru kalian bayarkan. Gitu ya, diskon pelunasan itu sering banyak yang terjadi ya teman-teman ya. Gitu ya teman-teman ya. Semoga informasi ini bermanfaat buat kalian, menambah wawasan kalian, menambah semangat, menambah mood booster kalian. Kalau belum bisa pengajuan jangan takut, jangan merasa kenapa ya data saya busuk ya ini itu, jangan merasa seperti itu karena ada beberapa poin yang memang sedang dipersiapkan sama OJK. Gitu ya teman-teman ya. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan hari ini. Semoga bermanfaat dan semoga menjadi mood booster buat kalian semuanya. Akhir kata saya ucapkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.